Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat semua ya. Amin. Selama pandemi ataupun pandemi sudah selesai, tetap lakukan 3M ya. Pertama, kita akan belajar PPKN. Masih hafalkah kamu? Kelima, Pancasila. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita lafalkan Pancasila dengan jelas. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu akan menjelaskan tentang sila pertama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Di gambar ini menunjukkan perbedaan-perbedaan agama, tapi mereka tetap rukun. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, kalau kalian memiliki teman yang berbeda agama, harus saling menghormati ya. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Di dalam setiap cerita terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur-unsur tersebut yaitu 1. Tema. Tema itu menjelaskan gagasan utama atau dasar cerita. Contohnya tema misalnya persahabatan, kasih sayang, dan budi pekerti. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu adalah peran dalam cerita. Ada tokoh jahat yang disebut antagonis dan tokoh baik yang disebut protagonis. Yang ketiga, watak dan perwatakan, sama aja dengan tokoh ya, ada yang jahat, ada yang baik. Kemudian yang keempat, alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Secara umum alur terbagi menjadi 3, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah tempat kejadian cerita, misalnya di hutan, di istana, atau di sebuah desa. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini ceritanya menceritakan tentang apa? Nah, yang ketujuh, gaya bahasanya, bahasa formal atau bahasa sehari-hari. Yang kedelapan, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Jadi, kalau kalian menonton sebuah tayangan televisi, ini ada unsur-unsur dalam cerita tersebut. Jadi, yang kita ambil adalah amanatnya, pesan dari tayangan tersebut ya. Ibu akan mencontohkan sebuah cerita ya, agar kalian paham tentang unsur-unsur yang membangun cerita. Nah, di sini ada cerita, setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkan. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa yang lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa.
Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dan kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakan. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali, sehat kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, ini contohnya persahabatan antara ikan gabus dan tupai. Nah, coba kita lihat. Tema yang tadi Ibu ceritakan itu berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian tokohnya itu siapa pemerannya? Pemerannya itu ada tupai, ada ikan gabus dan ikan hiu. Kemudian sifat tokohnya, pertama tupai suka menolong, ikan gabus sabar, sabar. Kemudian yang keempat, tempatnya di mana? Berada di Kalimantan Barat. Kemudian alur ceritanya, tupai melihat gabus yang lesu, makanya tupai menolongnya. Kemudian akhir ceritanya, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan atau amanatnya yaitu kita harus saling menolong. Hewan aja saling menolong, apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah sesempurna mungkin. Jadi kita harus menolong antar sesama makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPA. Kita lihat materinya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian daya alam penting? Oh, tentu sangat penting sekali. Karena apa? Untuk kelangsungan kehidupan bersama. Caranya melestarikan sumber daya alam itu apa? Pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, biar tidak kebakaran. Kemudian yang ketiga, penghijauan daerah aliran sungai. Yang keempat, penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Yang keenam, menghindari teknik ladang berpindah. Yang ketujuh, mencegah terjadinya pencemaran air. Dan yang kedelapan, menanam pohon sebanyak-banyaknya agar bumi tetap hijau, bersih, dan indah. Beberapa contoh pencemaran lingkungan. Pertama, ada pencemaran lingkungan terhadap air. Biasanya ibu ini menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, tapi karena airnya sudah tidak bagus lagi, makanya ibu ini sangat pusing untuk mendapatkan air bersih. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, orang yang membuang sampah sembarangan, bahkan sampah yang terlalu menggunung, akan mencemari tanah. Akibatnya, tanah itu tidak akan subur lagi. Selanjutnya ada pencemaran udara yang biasa kita rasakan ya. Udara tidak bersih karena apa aja sih? Karena asap kendaraan, karena asap pabrik, karena pembakaran sampah dan lain-lainnya. Membuat dada kita serasa sesak untuk bernafas dan mengakibatkan paru-paru kita tidak sehat. Makanya kita harus banyak-banyak menanam pohon agar udara yang tidak bersih bisa disaring oleh tumbuhan-tumbuhan agar udaranya kembali bersih lagi. Suara juga dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan telinga, orang-orang yang bekerja di landasan pacu bandara biasanya menggunakan tutup telinga karena pencemaran suara dapat dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, konser musik, kendaraan bermotor, atau suara pesawat terbang ketika mendarat. Bisa juga dengan kita mendengarkan musik di handphone melalui headset atau earphone. Nah, itu sangat tidak baik ya kalau volumenya terlalu kencang. Ditakutkan telinga kalian akan mengalami masalah gangguan telinga. Itu tadi penjelasan tentang pencemaran terhadap lingkungan. Ada pencemaran di udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap
mengindahkan, menjaga, melestarikan semua apa yang ada di bumi kita. Selanjutnya kita akan belajar IPS. Nah, di IPS ini berbagai macam pekerjaan. Ini gambar ini pekerjaannya menghasilkan jasa seperti petani, polisi, dokter, pemadam kebakaran, pengusaha, artis, atlet, dan ABRI. Ada juga orang yang bekerja menghasilkan barang, yaitu seperti membuat bata, nelayan mendapatkan ikan, tukang kayu pembuat meja atau pembuatan alat rumah tangga lainnya, tukang jahit pembuat baju, kemudian ada juga pengrajin wayang dan petani. Yang terakhir kita akan belajar SBDP. Selain pekerjaan yang tadi Ibu jelaskan, kalian tahu nggak kerjanya arsitek? Nah, arsitek itu orang yang membuat desain atau merancang bangunan. Seandainya kamu adalah seorang arsitek, bangunan apa yang kamu mau buat? Nah, ini adalah contoh atau ciri-ciri bangunan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pembedanya itu kalau 2 dimensi tidak mempunyai ruangan, kalau 3 dimensi punya. Kalau 2 dimensi sisinya hanya panjang dan lebar, sedangkan 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian 2 dimensi hanya satu arah, kalau melihat hanya pandangannya satu arah. Kalau 3 dimensi dari segala arah gambar itu terlihat hidup. Kemudian wujud bidangnya bidang datar kalau 2 dimensi, sedangkan 3 dimensi itu semua bidang. Kemudian dimensinya itu hanya luas kalau 2 dimensi, sedangkan 3 dimensi itu ada luas dan volume. Kemudian koordinatnya hanya X dan Y 2 dimensi, sedangkan 3 dimensi ada X, Y, dan Z. Kemudian frame layarnya 2 dimensi terbatas, kalau 3 dimensi luas sekali. Nah, ini adalah contoh gambar 3 dimensi yang Ibu ambil dari Google dan contoh gambar 2 dimensi. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu terangkan tadi. Sekian dari Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.